مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat merasakan kehidupan ini dengan penuh keberkahan. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula selawat serta salam kita haturkan kepada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya tentunya mengharap syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pengajian Jumat subuh kita pada pagi hari ini. Kita masuk hadis nomor 901, hadis yang dimulai dengan huruf lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Rawahu Ahmad. La yashkurillah, tidak termasuk manusia yang bersyukur kepada Allah. Man la yashkurin nas, yaitu manusia yang tidak bersyukur pula kepada sesama manusia. Jadi patokan standar kita disebut sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah, yaitu kita juga mampu bersyukur terhadap pemberian yang telah diberikan kepada kita oleh orang lain. Baik pemberian itu berupa bantuan, baik pemberian itu berupa kelebihan-kelebihan yang ia miliki ataupun hal-hal yang lain. Kemudian kita berterima kasih terhadap pemberian itu, maka itu tandanya juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, tanda manusia yang bersyukur kepada Allah itu dia juga pandai berterima kasih kepada manusia atas apa yang telah diberikan kepadanya. Nah, hakikatnya yang paling afdal atau yang paling bagus itu adalah ketika kita diberikan sesuatu kepada orang lain, maka kita mampu juga membalas pemberian orang itu. Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan yang kita miliki, maka cukuplah kita membalas pemberian orang itu dengan kita mengucapkan terima kasih. Nah, jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda juga, man a'ta ata'an fawajada falyajzu bih. Barang siapa yang diberikan sesuatu oleh orang lain, kemudian dia mampu untuk membalasnya, maka hendaklah dia membalasnya. Nah, fa illam yajid, maka jikalau dia tidak memiliki sesuatu untuk membalas orang yang telah memberikannya, falyusin bih, maka hendaklah dia memujinya. Paman asna bihi, maka barang siapa yang telah memuji orang itu, yaitu dengan mengucapkan terima kasih terhadap apa yang dia telah berikan itu, faqad syakarahu, maka itu sebagai tanda ia bersyukur kepadanya.
Wa man katamahu faqad kafarah. Nah, ini ancaman dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barang siapa yang diberikan oleh orang untuk membantu ia, tapi dia tidak mau mengucapkan ucapan terima kasih atau memuji orang itu, maka ia termasuk orang yang kafarah, yaitu orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Nah, itu jadi hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana kita yang tidak mampu membalas orang dengan balasan yang setimpal, maka cukuplah kita memuji orang itu dengan kita mengucapkan terima kasih sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sebagai manusia iri dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian dari sifat iri itulah timbul namanya pikiran-pikiran yang negatif. Nah, dari pikiran-pikiran yang negatif itulah timbul prasangka-prasangka terhadap orang lain tentang kelebihan-kelebihan yang ia miliki. Seolah-olah dalam hati kita Allah ini tidak pernah adil terhadap apa yang diberikan kepada kita. Nah, padahal kita tidak tahu kesuksesan yang dimiliki oleh orang lain itu, kita tidak tahu apa yang telah diambil oleh Allah dalam dirinya. Dan kita juga tidak tahu apa yang nampak pada diri kita kekurangan, Allah telah siapkan sesuatu yang lebih utama dari orang yang sukses itu. Jadi pembagian Allah terhadap makhluk ini sangat adil, sehingga jangan pernah kita bersuudzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selanjutnya hadis nomor 952. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'minu min hujrin marratain. La yuldagul mu'minu. Rasulullah SAW memberikan kita peringatan, tidak akan pernah seorang mukmin itu jatuh min hujrin marrataini, dalam satu lubang yang sama. Apa maknanya? Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan satu kesalahan, kemudian dari kesalahan itu atau dosa itu dia belajar, kemudian menarik sebuah pelajaran atau hikmah, maka dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, ini makna hadisnya. Orang yang beriman kepada Allah, benar-benar mengakui diri sebagai hamba Allah, ketika dia melakukan kesalahan, satu kesalahan, maka dia tidak akan terjatuh lagi ke dalam lubang yang sama, yaitu kesalahan yang sama atau dosa yang sama. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa Nabi Adam alaihissalam itu terusir dari surga karena satu kesalahan yang ia lakukan. Kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turun di atas bumi ini. Sampai dengan ribuan tahun dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu kesalahan. Lantas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu tempat mahalul khata' wa nisyan, tempat kita lupa dan tempat kita salah, berbagai macam kesalahan yang kita lakukan, karena keistimewaan dari baginda Rasulullah SAW, bagaimanapun bentuk banyak kesalahan yang kita lakukan, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului daripada murkanya. Maknanya apa? Ampunan Allah terhadap kesalahan atau dosa yang kita lakukan itu lebih dahulu diampuni dari Allah Subhanahu wa taala daripada murka-murka Allah terhadap kesalahan atau dosa kita. Nah, ini yang harus kita renungkan. Jangan sampai kita
melakukan kesalahan kedua kalinya dan di tempat yang sama. Selanjutnya hadis nomor 953. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Hadis ini banyak terjadi di zaman sekarang. La'anallahu ar-rashi, Allah melaknat ar-rashi, orang yang menyuap, wal murtashi, dan orang yang diberi suap. Nah, ini kejadian yang banyak sekali di akhir zaman ini. Ingin memperoleh kedudukan yang mulia di hadapan manusia, tapi menempuh jalan yang batil atau yang diharamkan oleh agama, yaitu dengan cara menyuap. Orang yang disuap, kemudian orang yang menyuap juga, la'anallah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waraish alladzi yamshi bainahuma, dan juga ar-raish, yaitu perantara, alladzi yamshi bainahuma, yang mana perantara ini yamshi, berjalan, bainahuma, antara orang yang disuap dan orang yang menyuap. Nah, ini bahayanya. Jadi 3 golongan yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama orang yang menyuap, yang kedua orang yang disuap, yang ketiga orang yang menjadi perantara antara orang yang menyuap dan orang yang disuap. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sebagai manusia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar hukum-hukum Allah, maka hidup kita ini akan semakin sempit. Hidup kita ini akan dipenuhi dengan kesusahan, dipenuhi dengan kesulitan, tidak ada keberkahan. Walaupun secara zahir uang yang dia terima itu banyak karena hasil suap menyuap, tapi dalam pandangan syariat, apa yang ia hasilkan itu tidak menyebabkan ia menjadi tenang dalam hidupnya, tidak memberikan keberkahan dalam hidupnya. Nah, disebabkan karena apa? Allah telah melaknat manusia yang menyuap dan disuap. Begitu juga manusia menjadi perantara di antara orang yang menyuap dan orang yang disuap. Nah, ini bahayanya, namanya sifat suap menyuap ini. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan ar-rashi wal murtashi maq'aduhu finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap, Allah akan tempatkan dia satu tempat di dalam neraka. Ini kan kita kenal dengan istilah apa? KKN sekarang ini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Istilah zaman sekarang. Tapi istilah di dalam hadis ini yaitu ar-rashi wal murtashi. Jadi hati-hati terhadap kedudukan yang ingin kita gapai, yang ingin kita capai, tapi melanggar hukum-hukum agama. Dan ini banyak terjadi di akhir zaman yang sekarang ini. Rawahu Ahmad an Sauban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Sauban. Hadis nomor 954. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa birrijal. Allah melaknat, lagi-lagi Allah melaknat al-mutasyabbihati minan nisa'i, dari wanita-wanita yang menyerupai birrijali, laki-laki. Ini Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Begitu juga Allah melaknat laki-laki yang menyerupai diri dengan wanita.
Jadi Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita ini menurut kadar ketentuannya. Laki-laki dilebihkan daripada wanita. Kemudian wanita dititipkan oleh Allah sifat yang lembut. Kemudian wanita juga dititipkan oleh Allah mampu dia melebihi daripada laki-laki, yaitu mampu dia mengandung. Nah, kemudian ada hal-hal atau sifat-sifat lain juga yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kita sebagai makhluk yang telah diciptakan menurut kadar ketentuan kita merubah ciptaan Allah itu. Nah, ini Allah laknat kita di atas dunia ini. Dan ini banyak sekali terjadi di akhir zaman sekarang. Banyak sekali alasan-alasan yang dipakai ketika seseorang itu cenderung kepada sifat laki-laki atau sifat perempuan. Jikalau kita banyak membaca tentang perubahan-perubahan dari sifat laki-laki dan perempuan ini dikatakan banyak disebabkan oleh faktor genetik, faktor gen. Jadi sifat laki-laki atau sifat perempuan ada dalam dirinya, walaupun secara zahiriah dia dihukum sebagai laki-laki atau perempuan. Tapi dalam agama tetaplah dia itu seorang laki-laki. Tetaplah dia itu seorang perempuan. Karena dia dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tidak berdasarkan faktor genetik kita. Karena faktor genetik inilah makanya dia merubah dirinya. Mengoperasi dirinya yang awalnya laki-laki, kemaluannya dirubah. Yang awalnya perempuan, kemaluannya dirubah. Nah, itulah laknat Allah turun kepada orang-orang yang telah merubah kadar atau ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi di dalam fikih itu ada disebutkan khunsa muskil. Khunsa muskil sering yang jelaskan ini, yaitu orang yang lahir memiliki kelamin ganda atau kelamin dua. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Nah, bagaimana cara kita melihat manusia ini atau orang ini laki-laki atau perempuan dengan dua kelaminnya itu? Maka ulama sepakat dia dihukumi laki-laki atau perempuan dengan cara kita melihat sifat yang menonjol dari dia. Maka itu boleh dihukumi. Tapi zaman sekarang sudah jelas kelaminnya laki-laki, sudah jelas kelaminnya perempuan. Karena memiliki sifat lembut, padahal dia laki-laki, dihukumi dia perempuan dengan cara dia merubah kemaluannya. Nah, itu yang tidak boleh. Dia tidak termasuk khunsa muskil itu. Tetap dia laki-laki atau perempuan. Bukan termasuk khunsa muskil. Jadi khunsa itu lamun bahasa itu sasakno bantong. Muskil itu artinya susah atau sibuk. Jadi karena kesibukan kita menghukumi dia apakah dia laki-laki atau perempuan, maka disebut dia khunsa muskil. Jikalau condong sifatnya perempuan, walaupun secara zahir badannya laki-laki, ya, maka kita laki-laki bersentuhan dengan dia batal. Jikalau begitu juga, jikalau sebaliknya, jikalau dia perempuan, tapi jikalau condong sifatnya laki-laki, yang perempuan bersentuhan kulit batal. Itulah yang disebut dengan khunsa muskil. Ndek ya dengan bantong sak nengke-nengke. Jadi hati-hati. Banyak orang yang salah mengartikan kata khunsa muskil. Khunsa muskil ini diartikan nih orang-orang yang bencong bahasa itu nengke. Bantong itu yang disebut khunsa muskil, bukan.
Jadi orang yang berkelamin dua ini jangan sekali-kali dijadikan imam. Jikalau dia khunsa muskil, karena bisa jadi ia berubah, karena dia sifat ini berubah-ubah ini. Orang yang memiliki kelamin ganda ini. Nah, tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah jelas laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis nomor 955. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Likulli nabiyyin, tiap-tiap nabi itu da'watun mustajabah. Doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung diangkat malaikat ke langit, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu, maka disegerakan tiap-tiap nabi doanya. Nah, inilah kelebihan dari seorang nabi. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, ikhtaba'tu da'wati, aku mempersiapkan doaku. Apa doanya Nabi Muhammad SAW? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, yaitu Nabi Muhammad kelak pada hari kiamat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar itu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan syafaat pada umat-umatnya. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiya nailatun insyaallah. Maka ia doa Nabi, yaitu meminta syafaat bagi umatnya itu, nailatun, itu akan diperoleh insyaallah jika ada namanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Man mata min ummati, barang siapa yang mati dari umatku, kata Rasulullah, la yusyrik billahi syai'an, yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dialah yang berhak memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat dari Nabi Muhammad ini di akhir zaman ini kan dibagi dua. Yang pertama umat yang beriman, yang kedua umat yang tidak beriman. Umat yang beriman ini yaitu kita, orang-orang Islam yang menjalankan syariat-syariat agama, itu disebut umat yang beriman. Adapun umat Nabi akhir zaman yang tidak beriman, yaitu mereka saudara-saudara kita yang non-muslim, mereka termasuk umat Nabi Muhammad tapi umat yang tidak beriman. Kenapa? Karena mereka juga hadir atau lahir di akhir zaman ini. Disebutkan dalam hadis ini, umat yang memperoleh syafaat kelak pada hari kiamat, yaitu umat yang apabila mati tidak mensekutukan Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah orang yang paling sibuk kelak pada hari kiamat. Bolak-balik Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar setiap kita umatnya di atas bumi ini yang jumlahnya hampir miliaran lebih ini, tapi tidak semua memperoleh syafaat. Walaupun kita mengaku diri sebagai orang Islam, tapi jikalau kita tidak pernah menjalankan syariat Islam, jangan kita berharap besar untuk memperoleh syafaat Nabi. Makanya beruntunglah orang-orang yang pernah pergi ke kota Madinah, kemudian mengunjungi makam Rasulullah SAW. Itu di dalam hadis disebutkan, man zarani wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mengunjungi aku, nah artinya mengunjungi kubur Nabi waktu di Madinah itu, wajabat lahu syafaati, wajib baginya memperoleh syafaatku. Nah, itu salah satu jalan untuk kita memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Nah, sedangkan kita yang sama sekali tidak pernah
mengunjungi makam Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita memperoleh syafaat Nabi? Yaitu dengan cara kita banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi salawat ini banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Selain kita memperoleh syafaat, salawat ini juga merupakan kafarah. Artinya penggugur dosa-dosa kita. Selain daripada kita mengucapkan istighfar. Ya. Sallu alayya disebutkan dalam hadis. Berselawatlah kalian kepadaku. Fa inna sholata, maka sesungguhnya salawat-salawat kalian kepadaku itu kafaratun. Itu adalah kafarah, penebus dari kesalahan-kesalahan. Jadi salawat ini wasilah kita, perantara kita untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, inilah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak yang akan kita peroleh pada hari kiamat. Tapi catatannya tidak semua kita akan memperoleh syafaat kelak. Tergantung bagaimana amalan kita di atas dunia ini. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, ada dari umat Nabi Muhammad SAW itu, wajahnya itu nampak seperti monyet. Kirdun kan sebutan dalam hadis itu. Siapa mereka? Yaitu mereka yang apabila disebut namaku tidak mengucapkan lafaz sallallahu alaihi wasallam. Nah, si beratnya itu termasuk orang yang bakhil kata Rasulullah. Siapa orang yang bakhil itu? Yaitu apabila namaku disebut maka dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak dia pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan wajah yang mirip seperti monyet. Nah, jadi itulah kelebihan dari kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani. Kemudian hadis nomor 956. Likulli syai'in zakatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap sesuatu itu memiliki zakat. Ya. Wa zakatud dar, dan bermula zakat rumah. Apa zakat rumah itu? Baitud diyafah, yaitu menghormati namanya tamu. Nah, itu zakat dari rumah. Jikalau ada tamu yang datang ke rumah kita, kemudian tamu itu sampai bermalam di rumah kita atau menginap di rumah kita, maka itulah salah satu zakat kita. Zakat dari rumah kita, memuliakan tamu dengan memberikan dia tempat tidur yang layak. Nah, itu salah satu yang dimaksud dari hadis ini, yaitu likulli syai'in zakatun wa zakatud dar baitud diyafah. Jadi zakat rumah itu adalah kita namanya memuliakan tamu apabila tamu itu menginap di rumah kita. Begitu juga tamu-tamu yang datang ke rumah kita ini jangan kita langsung bersuudzon. Ya. Karena setiap tamu yang datang ke rumah kita, ini dalam hadis disebutkan, itu membawa keberkahan. Dan setiap tamu yang meninggalkan rumah kita, maka dia akan menjadi penggugur dosa bagi sahibul baitnya. Nah, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi, zakat dari rumah yang kita tinggalkan sekarang ini, yaitu kita memuliakan tamu. Nah, tapi ada juga rumah yang jarang didatangi tamu. Karena memang tamu itu beranggapan ini rumah jarang sekali kita dikeluarin kopi ya, atau teh atau makanan-makanan ringan. Nah, jadinya orang malas untuk datang ke rumah itu. Nah, padahal setiap tamu itu membawa keberkahan dan setiap tamu yang pulang itu akan menggugurkan dosa-dosa bagi orang yang memiliki rumah itu. Rawahu Ar-Rafi'i an Sabit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i dari Sabit. Kemudian hadis nomor 956.
Qala Rasulullah 957. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in tariqun. Tiap-tiap sesuatu itu memiliki jalan. Wa tariqul jannah al-ilmu. Dan jalan kita menuju surga itu adalah dengan ilmu. Disebutkan dalam hadis kan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada alaihuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, cari dunia itu dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, cari akhirat itu dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat, cari keduanya dengan ilmu pula. Ini dunia kita cari dengan ilmu. Karena setiap urusan ini punya ilmunya. Apalagi akhirat yang masih samar-samar, yang masih tidak tentu. Walaupun kita tahu ilmunya, tapi belum tentu setiap yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin setiap kita duduk di sini diterima ibadah kita? Tidak ada yang menjamin. Tapi siapa yang menjamin pula setiap dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah? Kan belum tentu. Nah, oleh karenanya ikhtiar kita atau usaha kita terhadap apa yang kita lakukan itu harus dengan ilmu. Ini jalan kita menuju surga, namanya ilmu ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kata Nabi. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, jadi kita menghadiri majelis-majelis ilmu ini termasuk riyadul jannah, taman-taman surga. Karena Nabi berpesan dalam hadisnya, iza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati namanya taman-taman surga itu, mampir, singgah, kata Rasulullah. Qalu, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Majlisul ilmi. Taman-taman surga itu, kata Rasulullah, yaitu majelis-majelis ilmu. Nah, pantas saja disebutkan dalam hadis ini, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Tiap-tiap sesuatu itu ada jalannya, dan jalan untuk kita menuju ke surganya Allah itu yaitu kita memiliki namanya ilmu. Tentu beda kualitas orang yang berilmu ketika beribadah dengan orang yang tidak berilmu dalam beribadah. Sama-sama mendapatkan pahala, tapi kualitas pahalanya tentu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu pentingnya namanya kita memiliki ilmu ketika melaksanakan ibadah. Karena ilmu ini adalah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 958. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in miftahun. Tiap-tiap sesuatu itu memiliki kunci. Wa miftahul jannah. Dan kunci kita membuka surga itu hubbul masakin, yaitu cinta kepada orang-orang miskin. Wal fuqara, dan orang-orang fakir. Jadi dua orang, yaitu golongan orang miskin dan fuqara, artinya orang yang lemah sudah, namanya fuqara ini. Secara zahir manusia itu dianggap atau dipandang enteng atau remeh. Karena kemiskinan yang ia miliki, karena kefakiran yang dimiliki, sehingga dianggap remeh oleh manusia. Padahal dua golongan ini adalah yang menyebabkan kita membuka namanya pintu-pintu surga. Nah, kita cinta kepada dua golongan ini, itu kita memiliki satu kunci untuk membuka surga. Tapi
Di dalam Al-Quran itu kita dilarang untuk menghardik atau menghina yang namanya orang miskin dan fuqara ini. Disebutkan dalam surat Ad-Duha itu kan, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang-orang yatim itu jangan kalian menghinanya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada orang yang meminta-minta itu jangan kalian menghardiknya. Nah, ini larangan dari Al-Quran. Jadi dua golongan ini jangan sekali-kali kita hina dia di atas dunia. Kemudian jangan kita hardik atau kita celakai dia. Karena disebabkan mereka secara derajat memiliki derajat rendah di hadapan manusia. Tapi dengan cara kita mencintai dua golongan ini, itulah kunci kita namanya membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 959. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mar'ati sitrani, ini peringatan keras bagi wanita-wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mar'ati sitrani, bagi wanita itu ada dua tutupan. Yang pertama al-qabru, kubur. Yang kedua wazauju, yaitu suami. Jadi wanita-wanita yang kiranya sering mengumbar aurat, kemudian belum menikah, kemudian keluar dengan tanpa menutup aurat, maka dosanya itu lebih besar lagi. Karena auratnya itu dilihat oleh yang bukan mahramnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini wanita yang seperti ini lebih baik dia kita tutup dia dengan kubur. Karena semakin lama dia hidup di atas dunia ini, maka semakin banyak dosa yang ia lakukan. Maka jalan yang terbaik buat dia itu adalah mati. Nah, yang kedua, wazauju, yaitu suami. Jadi wanita-wanita yang dulu sebelum menikah mengumbar aurat, maka tutupannya yang bisa menghalangi ia untuk tidak melakukan hal-hal yang pernah ia lakukan itu adalah suaminya. Maka itulah tugas kita sebagai seorang suami, menjaga harga diri dan kehormatan dari istri-istri kita, terutama auratnya. Jangan sampai aurat itu dilihat oleh selain daripada suaminya. Ya. Nah, ini maksud dari hadis ini. Lil mar'ati sitrani, bagi wanita itu ada dua tutupan. Yang pertama kubur. Ya. Lebih baik dia mati itu lebih baik daripada dia hidup tapi terus berbuat dosa, tidak dalam ketaatan. Yang kedua, wazauju, yaitu suami-suami yang ia miliki. Suami-suami inilah yang mampu menasihatinya untuk menutup aurat dan menjaga kehormatan diri dan menjaga kehormatan suami dan keluarga. Rawahu Ibnu Addi an Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Addi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pengajian Jumat subuh kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada Jumat subuh yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna indal maut wa la tu'azzibna ba'dal maut
ولا تحاسبنا إلى يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.